warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Azril Hidayat. Kembali kami akan mengabarkan tentang P3K guru di tahun 2021, seleksi CASN di tahun 2021, tentang contoh kasus ya. Yang ini saya ambil dari website resmi atau portal resminya sscasn.bkn.go.id. Contoh kasus untuk mengidentifikasi bagaimana solusi dari permasalahan contoh kasus yang dihadapi oleh guru-guru honorer dan juga guru lulusan PPG yang nantinya menjadi peserta seleksi P3K guru di tahun 2021. Sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan ataupun yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Bismillah. Nah, contoh kasus di poin yang pertama, case guru honorer THK 2. Anda adalah THK 2 tapi tidak terdaftar di Dapodik. Jika Anda adalah THK 2 tapi tidak terdaftar datanya di Dapodik, maka Anda diharuskan melakukan verifikasi pada web Info GTK untuk melanjutkan pendaftaran P3K guru tahun 2021. Nah, ini artinya ketika nanti Anda honorer THK 2 kemudian melakukan pendaftaran tapi ternyata tidak bisa karena tidak ada notifikasi tidak terdaftar di Dapodik, maka Anda harus melakukan verifikasi pada web Info GTK untuk melakukan pendaftaran. Nah, setelah data Anda divalidasi, maka Anda dapat mendaftarkan mendapatkan program studi dan kode instansi. Anda dapat melanjutkan mendaftar di dalam satu instansi tersebut dengan program studi yang Anda miliki. Nah, ini adalah contoh kasus yang pertama ketika nanti memasukkan NIK dan mendaftar seperti itu tidak muncul data Anda karena data Anda tidak terdaftar di Dapodik, maka langsung kunjungi halaman Info GTK. Ini contoh yang pertama dari THK 2. Kemudian contoh kasus yang kedua masih dari tenaga honorer K2, case guru honorer THK 2. Anda adalah THK 2 dan terdaftar di Dapodik. Nah, jika Anda THK 2 dan terdaftar datanya di Dapodik, maka Anda hanya dapat mendaftar di instansi dan sekolah di mana Anda terdaftar sesuai dengan sertifikasi atau program studi yang Anda miliki. Jika Anda adalah THK 2 dan terdaftar datanya di Dapodik, namun di sekolah tempat Anda mengajar tidak ada formasi yang sesuai dengan sertifikasi atau program studi Anda, atau sekolah tempat Anda mengajar tidak membuka formasi, maka Anda boleh memilih sekolah lain yang memiliki formasi yang dapat dilamar sesuai dengan sertifikasi atau program studi Anda dalam satu instansi. Nah, jika ini dapat kita pahami ya. Jadi kalau kita THK 2, maka kita hanya dapat mendaftar di satu instansi dan sekolah di mana kita terdaftar di Dapodik. Ketika tidak ada di situ lowongan yang sesuai dengan sertifikasi atau ijazah kita atau kualifikasi pendidikan kita, maka kita dapat mendaftar di sekolah lain tapi masih dalam satu instansi. Instansi yang dimaksud adalah pemerintah daerah, baik Pemkab, Pemkot atau pemerintah provinsi ya. Nah, kemudian jika Anda THK 2 dan terdaftar datanya di Dapodik namun di instansi Anda tidak ada formasi yang sesuai dengan sertifikasi atau program studi, atau di instansi tidak membuka, maka dapat memilih formasi tes di kesempatan ketiga. Ini ya, jika di instansi Anda tidak ada formasi. Jadi instansi di sini adalah tadi ya, Pemkab, Pemkot ataupun pemerintah provinsi. Ketika di situ tidak ada, maka kita hanya bisa mengikuti di tes yang ketiga. Artinya di tes yang ketiga itu nanti kita bisa mendaftar di instansi lain, di pemerintah kabupaten lain, pemerintah kota lain atau provinsi yang lain. Kemudian contoh case yang ketiga ya, untuk honorer di sekolah negeri. Untuk tenaga honorer di sekolah negeri, Anda terdaftar di Dapodik, tetapi data sertifikasi dan program studi tidak ada.
Nah, ketika tidak ada seperti ini, maka Anda diharuskan melakukan verifikasi pada web info GTK untuk melanjutkan pendaftaran. Ini ya, ini untuk guru honorer di sekolah negeri, artinya guru honorer non kategori. Nah, ini keempat, case guru honorer di sekolah negeri. Anda terdaftar di Dapodik, memiliki sertifikasi namun data program studi tidak ada. Kalau yang ketiga tadi, ini adalah tidak ada semuanya ya, data sertifikasi tidak ada, data program studi tidak ada. Kalau yang keempat, data program studi tidak ada, maka semuanya solusinya adalah melakukan verifikasi di web info GTK. Ini yang ketiga dan keempat, guru honorer di sekolah negeri. Kemudian selanjutnya, untuk guru honorer sekolah negeri, Anda terdaftar di Dapodik, data sertifikasi atau program studi ada. Nah, apa yang dapat dilakukan? Maka Anda hanya dapat mendaftar di lokasi formasi sekolah tempat Anda mendaftar. Ini sama dengan THK 2. Jika terdaftar di Dapodik, ada program studinya, ada formasinya, maka mendaftar di tempat Anda mengajar ya. Kemudian jika data Anda terdaftar di Dapodik, data sertifikasi atau program studi Anda linear namun sekolah Anda tidak ada formasi, maka bisa mendaftar di sekolah lain ya, dalam satu instansi, dalam satu kabupaten tadi ya, kota atau provinsi. Jika Anda terdaftar di Dapodik, sertifikasi sesuai atau program studinya sesuai, namun di instansi Anda tidak ada yang membuka, maka dapat mendaftar di instansi lain di kesempatan ketiga. Nah, kalau di kabupaten, kota, provinsi tidak ada yang membuka lowongan sesuai dengan formasi, sesuai dengan kualifikasi Anda, baik sertifikasi atau ijazah, maka mendaftar di tes yang ketiga, tentunya di instansi lain. Kemudian, Anda guru honorer swasta, Anda terdaftar di Dapodik. Nah, bagaimana? Jika terdaftar di Dapodik, maka Anda akan mengisikan data pribadi, namun Anda belum dapat memilih formasi sampai tes kesempatan pertama selesai dan diumumkan. Nah, jadi kita misalkan honorer di sekolah swasta, maka kita mendaftar, setelah itu mengisi biodata. Setelah itu namun tidak bisa memilih formasi hingga tes yang pertama selesai dan diumumkan. Karena nanti di tes yang kedua ini guru honorer akan mengisi formasi yang belum terisi di tes yang pertama. Anda dapat melakukan pemilihan formasi hanya dalam satu instansi dan baru dapat dilakukan sebelum ujian tes kesempatan kedua dimulai. Memilihnya nanti hanya boleh satu formasi dalam satu instansi dan memilihnya adalah sebelum tes kedua dimulai. Ini cukup jelas ya. Kemudian honorer swasta tetapi tidak terdaftar di Dapodik, maka jika tidak terdaftar, kita menuju ke helpdesk Dapodik untuk mendaftarkan data Anda. Jadi ketika mendaftar ternyata tidak ada data kita di Dapodik, maka kita harus memperbaiki data itu di Dapodik. Kemudian selanjutnya, untuk guru PPG, Anda terdaftar di data lulusan PPG Kemendikbud. Nah, apa yang bisa dilakukan? Maka kita mendaftar, kemudian mengisikan data pribadi, namun tidak bisa memilih tes pada kesempatan pertama. Hampir sama dengan guru di sekolah swasta. Jadi mendaftar, kemudian mengisi biodata, namun belum bisa memilih formasi sampai kapan, sampai tes pertama selesai, dan memilih formasi sebelum tes kedua dilakukan. Dan kalau untuk guru PPG khususnya, dia hanya dapat memilih sesuai domisili. Kalau berdomisili di Kabupaten Semarang misalkan, maka dia hanya boleh memilih formasi di sana dan mengikuti ujian yang kedua. Kemudian, case lulusan program PPG Anda tidak terdaftar di data lulusan PPG Kemendikbud, maka jika tidak terdaftar, mendaftarkan data Anda tentunya ya, memperbaiki data. Ketika datanya sudah muncul, maka baru bisa melanjutkan
melanjutkan pendaftaran ya, seperti itu. Sekian informasi dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.